Mari kita awali dengan Ummul Quran, semoga mendapatkan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang pandangan Islam terhadap gangguan reproduksi ya. Misalnya kalau fisiologi sudah di bawah fisio ya, tentang menstruasi dan lain-lain fisiologinya. Kalau sekarang ini tentang patologinya, maka memang secara khusus tidak secara langsung, namun nanti yang banyak kita bahas di sini tentang eh, apa kelainan-kelainan ya, atau bisa juga dalam pandangan syariah tentunya ya penyalahgunaan ya reproductive system dan bioteknologi ini sebagian saja, tapi nanti yang banyak di agama 6 juga kita kaji lagi tentang biotek ini. Ada ART, ada cloning, dan lain-lain. Itu di agama 6 juga secara khusus. Tapi secara sekilas nanti juga kita kaji. Gitu. Nah, pokok-pokok bahasan kita di topik ini tentang pandangan Islam, tentang repro, tentunya prosedur, tata cara, dan syariatnya nanti menyangkut masalah munakahat, ya, makanya pernikahan dalam Islam itu. Kemudian penyimpangan seksual dalam pandangan Islam dan biotek repro menurut Islam. Ini tentu pokok-pokok ya singkat nanti. Nah, bagaimana Islam memandang reproduksi? Eh, ada satu makosid namanya tujuan. Makosid asyariah, tujuan kenapa ada syariat ini, ya, kenapa ada aturan berupa ajaran Islam ini. Salah satunya adalah untuk hifdzun nasl. Masih ingat dulu ada 5 ya, 5 makosid asyariah itu. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl yang ketiga, lalu hifdzul akal, dan baru hifdzul mal. Terjaganya 5 hak dasar. Nah, itulah tujuan kenapa ada syariat. Syariat itu aturan artinya. Apa yang dianjurkan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini dalam rangka menjaga 5 hak dasar itu. Nah, salah satunya adalah hifdzun nasl ini. Jadi terjaganya reproduksi secara baik dan benar. Kenapa? Nah, dalam ajaran Islam, dengan reproduksi yang benar, yang sesuai syariat kalau bahasa kita ya, itu nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi syariah berikutnya. Misalnya ada nasab, ada mahram, ada hadonah, tanggung jawab pengasuhan, ada waris, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Dan masing-masing punya implikasi gitu ya. Jadi kalau bukan nasab, jadi nasab nanti implikasinya itu. Kalau bukan nasab, ya tidak punya hak waris. Misalnya anak angkat atau apa gitu, itu tidak ada hubungan nasab. Tetapi boleh. Ya. Nah, hanya nanti misalnya tentang aurat. Nah, itu tentu harus diperhatikan. Nah, jadi begitu banyak implikasi dari proses reproduksi pada manusia ini terkait syariat. Nah, inilah nanti yang eh, menjadi fokus perhatian kita. Nah, kenapa ada syariat? Kenapa perlu ditata? Allah itu sejak menciptakan manusia sudah mendeklar manusia ini makhluk yang dimuliakan bahkan oleh Tuhan, oleh penciptanya sendiri. Di surat Al-Isra ayat 70 ya. Walakot karomna bani Adam, itu ayatnya begitu. Dan sesungguhnya, jadi Allah bahkan pakai lam kosam, pakai kot ya, itu satu kepastian ya, yang isinya murakkab berlipat-lipat gitu. Sungguh benar-benar, ya, gitu kalau diartikan itu. Telah kami muliakan anak-anak keturunan Adam itu. Jadi walakot karomna bani Adam. Wahamalna fil bahri dan seterusnya. Dan kami ya, hamalna itu kami angkut mereka baik di daratan di lautan bisa transportasi maksudnya. Kami beri rezeki yang baik-baik, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Wafaddalnahu wafaddalnahum tafdilah, dari kebanyakan makhluk yang lain. Jadi
Sungguh manusia ini oleh Tuhan sendiri penciptanya dimuliakan dan diberi banyak keunggulan-keunggulan dibanding semua makhluk yang lain, bahkan dibanding malaikat gitu. Mungkin kemarin di bab apa tuh ya, ada manusia ini jauh lebih baik dibanding malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah salah, hanya taat saja, itu pun kalah. Buktinya apa? Syariat ini hanya berlaku bagi manusia, malaikat kan enggak. Enggak ada malaikat dosa, enggak ada malaikat dapat pahala gitu. Karena malaikat itu rusulan, utusan Tuhan. Makhluk suci, makhluk yang dekat dengan Tuhan. Tapi dalam pandangan Tuhan sendiri, manusialah yang lebih unggul tadi karena punya kelebihan-kelebihan itu. Jadi wafaddalnahum ala katsiri mimman khalaqna tafdilah. Misalnya begitu ayat ini ya. Ini nanti bisa dilihat di Al-Isra ayat 70. Nah, karena keunggulannya inilah maka tadi penting terjaganya nasab, terjaganya proses reproduksi. Jangan sampai sejak diciptakan sebenarnya dimuliakan, tapi kemudian menjadi kacau gara-gara tidak tertatanya proses atau aturan bereproduksi pada manusia. Makanya lalu banyak ya istilah-istilah. Jadi kalau manusia itu dalam hal ini ya, dalam hal bereproduksi, tidak mengikuti tatanan dari Tuhan, mungkin ada juga nanti di Al-A'raf kalau nggak salah itu, Tuhan menyebutnya ya tidak beda seperti hewan aja gitu. Kalau sekedar kawin fisiologik, semua hewan juga kawin gitu, juga punya anak gitu. Tapi yang membedakan adalah mekanisme dan prosesnya tadi. Terjaganya nasab itulah yang sangat dianjurkan, diajarkan oleh Tuhan. Nah, maka repro yang dilakukan dengan syariat Allah bisa mempertahankan eksistensi sebagai makhluk mulia itu tadi ya. Jadi asal cara hidupnya termasuk bereproduksinya itu mengikuti tatanan Tuhan, dia eksis sebagai makhluk yang dimuliakan tadi. Tentu sebaliknya, ketika manusia melanggar tatanan itu termasuk dalam bereproduksi, ya dia telah mendegradasi dirinya. Maka Allah menyebut lebih dari 2 kali ya, atau 2 kali di Quran itu, kalau manusia itu seperti itu ya kal an'ami. Mereka itu seperti ternak aja. Gak ada bedanya, ya punya fisiologi sama. Nah, maka yang bedakan adalah syariat ini atau tatanan itu. Allah menyebut manusia yang, oh ya ini, Al-A'raf ayat 179. Ini kan salah. Ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha, a'yun la yubsiruna biha, dan la yasma'una biha, ulaika kal an'ami. Jadi ini kemarin di blog apa itu juga saya sampaikan. Jadi mereka ini kalau sudah diberi nalar oleh Tuhan, diberi nurani, bisa berpikir, bisa berlogika, tapi tidak mau pakai. Kenapa diatur oleh Tuhan? Tidak peduli, pokoknya menuruti instingnya saja. Nah itu kan hewan. Hewan itu kan punya insting juga. Lapar ya makan, pengen kawin ya kawin, itu insting. Manusia juga punya. Tetapi oleh Tuhan manusia ini tadi, karena kamu itu mulia, kamu itu terhormat, hendaknya dijaga itu, kehormatan itu. Nah itu makanya Tuhan menyebut ini. Ketika manusia tidak lagi jaga kehormatannya, dikasih mata tidak pakai untuk mengambil pelajaran, diberi telinga tidak mau memperhatikan nasihat-nasihat, diberi akal pun tidak mau mikir gitu ya. Wis pokoknya nuruti karpe. Maka disebut ulai kal an'ami. Jadi ulaika mereka ini kal an'am, hewan. Balhum adollu, bisa lebih sesat lagi. Jadi di ayat ini Allah sebut bahwa nanti sebagian besar penghuni jahanam itu ya jin dan manusia. Kenapa? Karena ini mereka diberi akal, tidak mau dipakai memahami. Diberi mata, tidak mau melihat bimbingan-bimbingan kebenaran dari Tuhan. Diberi telinga, tidak mau memperhatikan nasihat-nasihat dari Tuhannya. Maka mereka seperti ternak, bahkan lebih sesat. Al-Adol itu lebih sesat. Ya, waliyadzubillah. Jadi ini, syariat itu tadi tujuannya justru menjaga kemuliaan, ya, kehormatan manusia. Makanya lalu ini khusus ya di kalangan manusia itu. Kenapa banyak istilah-istilah hewan terkait dengan
penyelewengan mekanisme reproduksi ini yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya kalau orang laki-laki sukanya zina ya, tanda kutip zina, atau menyimpang mekanisme proses produksinya ya disebut apa? Buaya kan, buaya buntung, buaya darat macam-macam. Atau bandot, bandot itu kambing jantan tua yang baunya perengus nggak bisa hilang-hilang. Karena memang orang yang berzina itu biasanya baunya sangat busuk sejak di dunia. Sudahlah pakai parfum apa saja, nggak akan bisa hilang itu. Ya mungkin tertutup oleh parfum, tapi orang lain pasti akan mencium itu, bau itu. Memang ini indikator dari Allah langsung. Jadi siapapun yang coba-coba melakukan pelanggaran susila pasti kita ya, atau mekanisme reproduksi ini sejak di dunia nanti ada beberapa sanksi yang diingatkan oleh Nabi. Itu makanya harus sungguh dijaga. Itu juga perempuan apa kalau perempuan suka gitu ya. Ayam, ayam kampus, ayam kampung. Apalagi ya, pokoknya sebutan-sebutan yang jelek. Dan itu betul kata Tuhan. Kal an'ami gitu. Makanya harus sungguh dihindari. Makanya kemarin di blog apa itu ya, la taqrabuz zina. Zina itu bukan hanya melakukan tapi mendekati sudah dilarang. Mungkin nanti ada di sini ayat. Ya, ini. Jadi segala yang merusak tatanan reproduksi merupakan larangan keras. Misalnya zina, homoseksual, apalagi sekarang yang LGBT ya dan segala macam itu pada dasarnya adalah masuk kategori larangan keras. Jadi bukan hanya larangan biasa tapi larangan keras. Itu makanya katanya kata-kata yang dipakai oleh Allah la taqrabu. Di ayat bawah itu ya la taqrabu, kamu jangan mendekati. Bukan la taznu. Kalau la taznu jangan berzina, artinya hal-hal asal ndak zina boleh, tapi ini ndak. Dekat saja sudah ndak boleh. Nanti ada di situ apa saja, misalnya kholwat ya. Berkholwat itu apa? Ke tempat sepi dengan lawan jenis yang tidak haram, yang tidak halal. Itu namanya kholwat, apa namanya? Mojok kalau anak-anak pacaran biasanya milih ke tempat gelap, ke tempat sepi. Kalau dulu di Jalan Ijen itu kan banyak kursi, sekarang sudah dibuangi. Nanti pemerintahnya pasti berdosa itu memfasilitasi itu. Lampunya sudah remeng-remeng, banyak pohon rimbun. Itu kan kalau malam begitu. Nah, ya seperti itu. Mungkin nggak ngapain-ngapain, hanya pegangan aja mungkin atau apa. Genitalnya nggak ketemu, tapi tetap itu sudah haram gitu. Atau membuka aurat, pornografi dan lain-lain. Jadi segala hal yang mengarah atau mendekati zina itu dilarang. Jadi la ini tegas, setelah itu larangan, la nahi namanya. Kamu jangan mendekati zina. Innahu kana fahisyah wa asabila. Sungguh zina itu sesuatu yang sangat tercela dan sejelek-jelek jalan atau cara ya. Ya tadi itu. Apa bedanya kamu sama ayam? Apa bedanya kamu sama buaya gitu. Jadi dalam Quran ini di tafsirnya Imam Muhammad Ali As-Sobuni namanya tafsir Ayatul Ahkam ya. Dulu ya Tolha baca kitab ini. Saya ikut sebentar. Itu ketika membahas tentang zina ini, itu beliau menjabarkan di dalam Al-Quran ada dua larangan keras yang tidak hanya pakai istilah nahi atau la biasa, tetapi la takrobu, dan satunya ijtanibu. Jadi misalnya ijtanibu kasiro minal zonni. Ijtanibu aridsa minal ausan, misalnya berhala, sembah berhala. Itu ijtanibu. Jadi sama dengan la takrobu. Kalau la takrobu jangan dekati, ijtanibu jauhilah. Nah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni eh, mendefinisikan larangan dengan kata la takrobu dan ijtanibu ini disebut hurmatan syadidan, yang disebut di atas itu. Jadi termasuk kategori larangan keras, hurmah itu haram, syadid yang sangat, jadi sangat dilarang. Makanya lalu sesuai dengan teksnya kalau la takrobu mendekat aja nggak boleh, sama dengan ijtanibu harus menjauh, nggak boleh dekat-dekat apalagi melakukan gitu ya. La takrobu malal yatim misalnya, hati-hati dengan harta anak yatim. Jangan didekati. Loh gimana ya? Maksudnya hati-hati kalau misalnya diamanati
harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, seteliti-telitinya, jangan sampai termakan oleh yang mengasuh, yang merawat ini. Itu latak perbu dan ijtanibu. Jadi dalam Quran, kalau ada larangan jangan mendekati atau jauhilah, itu oleh Syekh As-Sabuni disebut hurmatan syadidan, larangan keras, ya, sangat dilarang. Jadi segala hal yang mengarah itu sudah masuk kategori haram. Ini tadi, zina itu dulu sudah ya di apa, di fisiologi ya. Itu kan sexual behavior itu kan tidak hanya genital tuh genital gitu ya. Tapi ternyata bahkan dari tahap paling awal, eye to body, ketika seseorang melihat lawan jenis, laki-laki melihat perempuan, itu sudah merupakan sexual behavior. Ini dulu saya masih kuliah di kelas 1 ya, masih tahun 81 ada dosen saya memang seksolog, seorang dokter Cina, namanya dokter Lee, dokter Marlina Hatta itu. Beliau ini mendalami tentang seksologi gitu. Nah, beliau kabarkan kemarin tapi sudah tidak tahu di blog apa itu saya sampaikan. Jadi mulai eye to body, eye to eye, hand to hand, voice to voice, sampai mouth to mouth, sampai genital to genital, itu adalah langkah-langkah sexual behavior atau perilaku kelamin. Ya. Kalau kita ya perilaku reproduksi kan. Nah, itu sudah masuk kategori itu. Makanya lalu hal-hal yang mengarah kepada itu maka harus dihindari tadi, jadi jangan didekati. Makanya nanti kalian sebagai dokter ketika praktek sedapat mungkin ketika memeriksa pasien tidak kholwat, karena ruang praktek kan pasti tertutup ya. Kalau bisa didampingi perawat atau kalau ada keluarga yang mengantar dipersilakan mendampingi, meskipun tidak boleh dekat ya, tapi paling tidak di tempat yang sama gitu. Itu menghindari kholwat, itu etika dokter muslim tentunya. Kecuali memang darurat ya, dalam kondisi sangat khusus yang tidak ada jalan lain, sementara apa bahaya pasien besar harus segera dilakukan, itu hal lain, nanti ada kedaruratan. Nah, legalitas reproduksi menurut Islam, nah itu tadi ada satu tatanan namanya munakahat atau nikah. Apa sih nikah itu? Nah, nikah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan laki dan perempuan tadi itu, diberreproduksi secara legal kalau bahasa kita ya, bereproduksi secara benar dan sah, sah menurut syariat. Syariat dari siapa ya? Dari Allah pencipta manusia kan, yang mensyariatkan nikah kan Allah sendiri. Jadi bahkan nanti banyak beberapa hadis kita kutip ya yang diajarkan Nabi itu, ada beberapa ayat yang mendasarinya. Jadi artinya kalau hubungan kelamin tidak dalam ikatan nikah ya namanya zina tadi. Nah, kalau zina itu mendekati aja sudah nggak boleh gitu. Nah, bagaimana hukum nikah yang asal hukumnya sunnah? Karena Nabi menganjurkan dan mencontohkan. Jadi masih ingat, sunnah itu sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi meskipun tidak wajib. Ya. Nabi memberi contoh, mengajarkan caranya. Jadi ada akad, apa namanya, ada rukun ya, ada wali yang menikahkan, ada laki-laki yang dinikahkan dengan anak perempuan dari wali itu, lalu ada mas kawin, lalu ada akadnya. Jadi ada pernyataan. Jadi saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama ini dengan mas kawin sekian. Ya kan ada itu ya. Jadi itu akad nikah itu rukun. Jadi ini harus dipenuhi semua. Jadi hukum yang asal sunnah. Tetapi dalam kondisi tertentu nikah itu jadi wajib. Kalau yang laki-laki sudah punya kemampuan, karena Nabi nanti menganjurkannya, manis tato amingkum alba'ata fal yatazawwaj. Maka Nabi menganjurkan menikahlah. Jadi perintah, artinya wajib. Kenapa? Lebih-lebih sudah mampu dan sangat khawatir jatuh pada perbuatan zina tadi. Orang kalau mampu kan bisa bayar, bisa beli. Bisa apa kalau sekarang namanya? Bisa pesen apa namanya itu? Lewat HP aja bisa sekarang katanya begitu ya. Oh, banyak sekali itu di grup-grup apa gitu ya. Itu ada apa namanya?
BO kalau nggak salah itu namanya. BO atau apa itu singkatannya itu. Booking order atau apa itu sekarang seperti itu. Kalau dulu kan ada lokalisasi gitu ya. Ada lokalisasi gampang orang melihat oh itu berarti zina gitu. Tapi sekarang kan lokalisasi sudah tidak ada. Tapi ternyata tidak terlokalisir gitu. Jadi tidak tahu lebih bahaya sekarang apa dulu ya. Sekarang ini zina di mana-mana, bahkan di rumah gitu ya. Bahkan di pinggir jalan. Ini yang pernah diprediksi Nabi. Jadi satu saat nanti umat ini akan berzina itu sudah tidak malu. Sekarang zina itu diupload loh ya. Coba di tahun berapa itu Ariel Noah itu mengupload zinanya dia dengan siapa? Beberapa kan ya, beberapa artis itu. Luna Maya termasuk kalau nggak salah itu. Diupload. Nah, bayangkan hewan aja nggak ada yang mengupload. Ini ada manusia. Ngono diidolakan ya, saking nemen bodoh nih. Jadi ini luar biasa kerusakan moral sekarang ini gitu. Jadi kalau memang khawatir dan sudah mampu, maka nikah itu jadi wajib. Nah, ini hukum hukum nikah ya. Ini jadi kita berangkat dari landasan syariahnya. Nah, ini dasarnya dalam Al-Qur'an Allah memerintah Fankihu, ini surat An-Nisa ayat 3 ya. Maka menikahlah kamu matobalakum minan nisa, ini laki-laki yang diperintah ya. Karena yang menikah itu, yang melamar itu laki-laki kepada wali. Ya, perempuan pasti kan punya wali ya orang tuanya atau siapa itu ada sekian wali nasab itu. Jadi nikah itu harus dengan wali itu rukunnya. Jadi wali inilah yang apa namanya yang bertanggung jawab atas seorang perempuan. Nah, ketika nikah ada serah terima dari wali kepada seorang laki-laki yang sudah punya kemampuan tadi itu. Maka itu namanya akad. Jadi kamu nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin ini itu disebut saya terima. Nah, itu namanya akad, namanya ijab dan kabul ya. Jadi ijab itu dinyatakan, kabul itu dijawab, ya saya terima. Makanya itu ada pernyataan itu. Ya sudah, sesederhana itu sebenarnya. Kalau itu sudah dilakukan, lalu ada saksi yang melihat, menyaksikan pernyataan itu dan mendengar dan melihat langsung orangnya ataupun segala peralatan dia, apa itu mas kawinnya mana ini kan biasanya gitu Pak penghulu ya. Mas kawinnya berapa? 5 juta, mana uangnya? Ini. Oh enggak ditransfer, sudah mana bukti transfernya? Kalau begitu misalnya ditransfer boleh. Yang penting real ada. Gitu. Nah itu Allah nyuruh fangkihu, maka menikahlah. Ma balakum apa yang kamu sukai minanisa dari para perempuan. Jadi perempuan yang kamu sukai nikahilah dia. Nanti tentu dari sini lalu diturunkan banyak apa namanya persyaratan-persyaratan misalnya ya, prosedur dan sebagainya itu. Juga menikahkan. Jadi ini bagi wali. Kalau dulu memang ada budak yang namanya. Budak itu pun diperintah dinikahkan kalau memang dia sudah memenuhi syarat. Apalagi orang merdeka gitu maksudnya. Jadi sini yang dipakai contoh itu eh, ayama minkum wasolihin min ibadikum. Ayama itu budak-budak perempuan. Kalau budak itu kan tidak punya wali karena dia dibeli milik majikan. Nah, majikan ini pun wajib menikahkan kalau budaknya ini sudah memenuhi syarat gitu ya, sudah waktunya dan memang ada yang melamar atau ada yang memang mau menikahi dia. Maka wa anggihul ayama. Jadi kalau fangkihu menikahlah kamu ini calon suami. Kalau wa anggihu ini para wali dan majikan. Ayama para jumlu-jumlu ya, pemuda-pemudi yang masih belum minkum wasolihin min ibadikum dan budak-budak laki yang bagus-bagus yang memang memenuhi syarat. Oh, maaf. Wa imaikum ini yang budak perempuan. Jadi al ayama itu yang masih belum menikah tadi ya kebalik. Jadi wa ayama nikahkanlah para gadis atau para pemuda itu. Dan yang baik-baik misalnya baik dari kalangan itu budak tadi maupun ima itu budak perempuan. Kalau ibad budak laki-laki, kalau ima budak perempuan. Budak saja disuruh menikahkan, apalagi anak itu maksudnya ya. Jadi nanti salah satu kewajiban setiap orang tua adalah yang paling akhir menikahkan anak-anaknya apabila sudah terpenuhi syarat, apabila tercapai dan memenuhi syarat. Maka itu orang tua juga punya kewajiban. Itu kewajiban terakhir. Jadi kewajiban orang tua kan sejak lahir memberi nama yang baik,
Lalu yang kedua mendidik agamanya. Nah, yang ketiga menikahkan. Itu perintah berdasar ayat ini. Jadi berdasar dua ayat ini maka tadi menikah menjadi wajib bagi yang memang sudah memenuhi syarat. Tapi hukum yang asli umumnya ulama menganggap sebagai sunnah tadi karena dicontohkan oleh Nabi. Nah ini Rasul juga menganjurkan. Ini populer sekali hadisnya selalu dibaca di khutbah-khutbah nikah biasanya ya maksyar syabab manis tato amikum alba'ata. Jadi sesiapa di antara asyabab itu pemuda laki-laki. Siapapun yang kamu di antara kamu yang sudah mampu ba'ah itu menafkahi atau berkeluarga gitu ya. Fal yatazawwaj. Jadi Nabi memerintahkan menikahlah. Fa inna aghadul basar wa ahsanul farji. Dengan menikah itulah lebih terjaga penglihatanmu, lebih terjaga kehormatanmu, kemaluanmu. Tidak akan lepas kemana-mana, jelas tujuannya yaitu perempuan yang sah. Nah, tetapi Nabi ingatkan wamal mestati, tapi kalau belum mampu, jadi pemuda sih memang sudah dewasa tapi belum punya penghasilan, tidak boleh. Maka fale bisaumi, hendaknya puasa dulu. Maksudnya mengendalikan hawa nafsunya karena setiap manusia kan pasti punya insting, punya libido ya. Nah, libidonya hendaknya dikendalikan dulu dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun. Kalau puasa itu bisa menjadi benteng, wija itu pelindung bagi dia dari dorongan libido yang masih belum halal tadi itu. Nah, oleh karenanya tadi di ayat sebelumnya tadi ya, ini ini ada tulisannya iyakunu fuqara yughnihimullah. Jadi kalau memang budak-budak itu miskin, yang namanya budak mungkin ya gajinya kecil ya. Asal punya gaji, jangan khawatir, sudah nikah aja. Kalau memang sudah punya, nah bagaimana kalau tidak cukup? Nanti Allah yang membuat mereka cukup. Karena bisa jadi dengan nikah itulah akan terbuka pintu-pintu rezeki yang lain. Jadi ini sudah lazim ya. Memang kalau ada sih orang sejak anak-anak sudah di keluarga yang berkecukupan berlebihan bahkan itu ya tidak ada masalah. Tapi yang banyak kan masih ini ya baru cari kerja misalnya dengan gaji yang masih belum UMR. Tidak masalah asal jelas punya gaji itu sudah boleh menikah. Justru dengan menikah itulah nanti dibukakan pintu rezeki yang lain. Ini mungkin kalau cerita pribadi saya dulu jadi dosen juga masih bujang. Gajinya 25.000 per bulan. Ribu ya, bukan 25 juta. Di waktu itu untuk kos itu 15.000 setahun satu kamar. 10.000 untuk makan sebulan tidak cukup. Waktu itu makan masih ratusan. Jadi sate satu piring masih sekitar 300-500 rupiah. Ya tapi untuk sebulan kan ya, tapi sudah punya. Makanya lalu Allah yang akan membuat mereka cukup ya dengan menikah itu. Jadi fa'ankihul ayama minkum tadi itu asal mereka sudah istitoah tadi. Jadi, tapi kalau memang belum lam yastati itu artinya tidak punya penghasilan sama sekali, belum punya kemampuan ini bisa kita kembangkan ya. Kalau saya istitoah dalam hal nikah bukan hanya finansial sebenarnya, karena harus paham juga sekarang ini juga oleh pemerintah ya melalui Kementerian Agama itu juga ada apa namanya persyaratan-persyaratan yang lain ya. Misalnya ada tentu kemampuan menjadi suami, kemampuan menjadi istri itu kan harus dipahamkan ya, ada semacam kursus gitu. Atau apalah itu kalau haji kan ada manasik ya. Apa pelajaran singkat tentang apa hak dan kewajiban. Itu kan harus dipahami dulu. Nah, itu namanya istitoah. Jadi harus punya pengetahuan cukup tanggung jawab hak dan kewajiban masing-masing. Itu namanya istitoah, punya kemampuan. Nah, apa tujuan dan hikmah ini? Saya ambil dari kitab Ikhya-nya Imam Ghazali ya. Seringkali disampaikan ya tol hadisnya kalau khutbah nikah saya catat betul itu. Apa sih kenapa kok disyariatkan menikah? Pertama tentu melestarikan keturunan yang benar tadi, yang nasab yang jelas. Jadi dengan nikah maka bayi yang lahir ini menjadi sah, itu jelas bapak dan ibunya, jelas nasabnya gitu. Ada satu tulisan bagus dari seorang ulama besar ya dari Mekah.
Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Nabi Syekh Maliki namanya, itu banyak karya kitab beliau. Saya punya salah satunya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Insan Al-Kamil. Ini di perpustakaan pusat banyak, dulu ada hadiah dari apa ini, dari Kedutaan Besar Arab Saudi, itu banyak kita dibantu buku-buku, termasuk karya dari Syekh Maliki itu. Nah, beliau menulis tentang kesempurnaan. Jadi Al-Insan Al-Kamil, manusia sempurna itu Nabi Muhammad. Dalam segi apa beliau ini sempurna? Segala segi, termasuk nasab ini. Nah, itu beliau tulis. Nabi Muhammad itu lahir dari pasangan yang menikah sejak Bapak Adam alaihissalam. Nah, begitu. Jadi Bapak Adam kan manusia pertama, tentu menikah dengan istrinya Hawa yang memang diciptakan oleh Allah secara cloning ya. Karena kan belum ada pasangan waktu itu. Konon Allah mengambil sel somatik ya, katanya tulang rusuk gitu ya, dari sel tulang, lalu dikloning oleh Allah jadi perempuan namanya Hawa. Lalu dinikahkan oleh Allah sendiri, ya prosedurnya ya tentu Allah. Belum ada wali, wong Hawa itu ya bagian dari jaringan Adam. Tapi itu tidak bisa kita bahas ya. Jadi Allah yang menikahkan dengan syariatnya. Baru setelah Adam punya anak itu ada syariat nikah. Sampai ada cerita Qabil dan Habil itu kan menunjukkan karena kan apa namanya kedengkian karena pernikahan itu dan seterusnya. Nah, baginda Nabi Muhammad dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah dan Ibu Sayyidah Siti Aminah itu menikah secara sah waktu itu meskipun belum ada Islam ya, tapi secara sah dalam keyakinan agama saat itu dan begitu seterusnya ke atas. Jadi itu yang diteliti oleh Sayyid Maliki itu. Jadi baginda Nabi Muhammad inilah manusia yang sungguh sempurna nasabnya sejak Nabi Adam sampai beliau itu tidak ada satupun generasi atau apa namanya link atau rantai yang tidak menikah, semuanya menikah secara sah, nah, begitu. Jadi itu antara lain. Karena tadi ketika tidak dalam ikatan nikah maka akan menjadi tadi menjadi waladuz zina ya, jadi anak hasil zina. Anak hasil zina tidak bersalah, yang salah orang tuanya. Jadi melestarikan keturunan dengan nasab yang jelas. Yang kedua mendatangkan ketentraman. Ini jelas disebut Al-Quran ya. Jadi dengan nikah itulah akan ada ketenangan. Karena manusia tadi, setiap manusia pasti punya insting, punya naluri suka lawan jenis. Nah ini mesti diekspresikan dengan cara yang benar. Nah kalau benar maka jadi tenang. Tapi kalau enggak kan sulit mengendalikan itu. Lalu ketika terjaganya kehormatan dengan hubungan yang halal ya jelas. Kerjasama dengan dalam pengasuhan pendidikan. Jadi ada tadi hak dan kewajiban, tugas-tugas masing-masing. Kalau seorang ibu yang hamil, melahirkan, menyusui, itu tugas ibu. Tetapi tugas bapak adalah memenuhi semua kebutuhan ibu yang hamil dan menyusui itu. Itu tanggung jawab bapak. Itu tidak boleh. Itu sampai disebut di Quran itu ya. Itu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna gitu. Bagi para suami yang anak-anak dilahirkan oleh istrinya, dia wajib memenuhi rizquhunna wa kiswatuhunna, segala kebutuhan istrinya. Jadi ketika hamil ya harus dipenuhi gizinya. Tidak boleh seorang wanita hamil ditelantarkan oleh suami, itu suami yang dosa. Lu aneh kok stunting. Oh, ternyata dulu ibunya kurang di situ, yang dosa suaminya itu. Karena tadi sejak menikah itu kan harus tahu Pak tanggung jawab tadi ya, hak dan kewajiban masing-masing itu. Dan sampai Allah detail mengatur seperti itu. Jadi masing-masing suami istri punya peran dan tanggung jawab dan tugas. Nah ini yang difahami dalam pernikahan itu. Jadi ini tidak boleh dielakkan atau tidak boleh dihindari. Ya, memang seperti itu syariat dari Allah. Nah ini pengaturan hak dan kewajiban secara seimbang tadi itu ya. Nah kemudian rukun nikah, nah, ini juga secara umum aja. Jadi ada wali tadi. Jadi sampai hadis Nabi menegas tidak sah nikahnya kalau tanpa wali.
Memang ada pendapat ulama namanya Dawud Al-Zuhiri kalau nggak salah itu, ada nikah tanpa wali. Mungkin kalau nggak salah di sekte Syiah itu juga ada katanya kok, tapi saya nggak tahu ya katanya begitu. Tetapi yang syariah Nabi, nikah itu harus ada walinya. Jadi wali itu laki-laki yang bertanggung jawab atas seorang perempuan. Baik karena nasab, kalau tidak ada karena nasab, maka harus hakim. Namanya wali hakim itu ada 8 ya, kalau nggak salah. 1 sampai 7 itu nasab, jadi bapak kandung, kakek kandung, jadi bapaknya bapak. Kalau tidak ada, baru saudara laki-laki kandung. Kalau nggak ada, baru paman atau pak D dari bapak, jadi pak. Saudara laki-lakinya ayah. Kalau tidak ada, baru anak laki-laki dari saudara laki-lakinya ayah. Apa namanya itu? Sepupu ya. Kalau nggak ada, baru itu sampai nggak ada sama sekali memang. Ada perempuan sebatang kara misalnya, nggak ada siapa-siapa. Bagaimana menikahkannya? Harus oleh seorang hakim. Nah, dalam hal ini kalau di negara kita ya penghulu namanya ya, atau kepala KUA lah, gitu, di tingkat kecamatan itu. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai hakim-hakim dalam pernikahan. Tapi harus memastikan ya, jadi KUA yang mencatat itu, memastikan dulu betul tidak punya, semua harus ditelusuri. Harus ada kepastian memang tidak ada wali nasabnya. Tapi kalau ada, harus wali nasab. Kemudian ada 2 orang saksi, ada sirot, nah tadi itu ada ijab kabul, dan ada mahar atau mas kawin. Jadi ini 4 rukun. Rukun itu tidak boleh tidak ya, yang harus ada dalam satu pernikahan. Silakan apa saja ya. Kalau saksi harus 2 orang laki-laki. Baru kalau tidak ada gimana? 1 laki-laki dan 2 perempuan. Tapi kalau 4 perempuan tidak boleh. Minimal harus ada 1. Ya syukur kalau sekarang saya kira tidak sulit ya, 2 orang laki-laki. Biasanya 1 saksi dari keluarga laki, 1 dari keluarga perempuan itu. Sekarang sudah lazim ya, biasa. Lalu sikotnya tadi, pernyataan dari wali, mengijab istilahnya, menyatakan, menikahkan, dengan menyebut mas kawinnya, lalu calon suami laki-lakinya menjawab atau menerima, kobul namanya. Itu namanya ijab kobul. Dan itu harus apa namanya, serta merta, mutawalian, nuli-nuli, mutawali itu. Tidak boleh putus. Jadi ketika dinyatakan dibayar tunai, saya terima nikahnya. Jadi mungkin 1-2 detik itu saya terima. Jadi harus begitu. Itu ijab kabul. Bagaimana ijab kabul yang tidak di tempat? Apakah boleh-boleh? Sekarang apalagi dengan teknologi ya pakai Zoom. Asal jelas semuanya ya. Jadi tidak boleh ada penipuan. Misalnya menikah, kebetulan laki-lakinya sedang apa misalnya tugas kerja atau belajar di luar negeri. Nah ini kata sudah ditentukan bagaimana sesuatu tidak bisa. Boleh nikah melalui teknologi asal sudah tahu ya. Jadi tentu masing-masing sudah saling mengenal. Makanya nanti ada sebelum nikah itu ada istilah apa namanya ta'aruf ya, istilah saling kenal dulu. Siapa perempuannya mana dan seterusnya itu hendaknya dikenali. Itu dianjurkan, itu sunnah-sunnahnya nanti. Sunnah-sunnah dalam menikah itu. Sehingga ketika menikah dia tahu persis siapa yang dinikahi. Jadi itu ijab dan kabul. Dan mas kawin silakan apa saja. Dianjurkan sesuatu yang bermanfaat ya, yang memang ada manfaatnya. Bahkan ada juga, memang ini di zaman Nabi juga ada, mas kawinnya itu karena tidak punya makanan, tidak punya uang, mengajarkan satu ilmu, itu juga dibolehkan. Mengajarkan Al-Quran misalnya. Kalau sekarang ini juga ada yang gaya ya, membaca surat Ar-Rahman. Ya sebenarnya bagus, tapi yang lebih utama mas kawin itu kalau bisa materi. Kalau bisa materi. Paling bagus uang atau perhiasan. Itu dalam fikih-fikih seperti itu. Karena apa yang disukai oleh perempuan, tapi tidak memberatkan dari laki-laki. Itu dalam syariat seperti itu. Jadi kalau laki-laki, berilah mas kawin semaksimal yang kamu bisa beri. Itu dulu saya dinasihati waktu mau menikah dulu. Guru saya itu nol. Wong nikah iku
Moto mas kawin itu memang harga seorang perempuan. Tapi ingat, mas kawin itu harga diri seorang calon suami. Nah, kalau mas kawinmu cuma seperangkat alat sholat, oh remeh banget itu. Nah, perempuan memang dianjurkan oleh Nabi, jangan terlalu tinggi seperti orang Arab dulu ya punya apa tradisi namanya mahar misil itu mahal sekali. Sehingga kalau dulu ibunya mas kawinnya 100 unta, maka nanti anak perempuannya juga minta mas kawin 100 unta itu kan tidak banyak laki-laki bisa menikahi dia. Itu makanya oleh Islam tidak begitu. Kalau perempuan yang menentukan, jangan terlalu tinggi maharnya itu. Sebaliknya, laki-laki yang mau bayar mahal, jangan meremehkan. Gitu. Meskipun itu harga perempuan, tapi itu harga dirimu. Maka saya dulu terus terang utang, karena belum gaji saya tidak sampai 100.000. Saya menikah dengan mas kawin 100.000. Tidak tahu apa gitu ya. Ya seberangkat alat sholat dan apa gitu. Itu 1 juta kalau masalah itu. Saya lupa sampai di tidak apa-apa utang tapi bisa nyaur gitu. Nanti gaji saya dipotong untuk nyicil mas kawin. Silahkan nah tadi itu. Yang penting jelas punya penghasilan meskipun belum banyak ya. Jadi itu eh, mahar itu kalau perempuan sebaiknya jangan menetapkan terlalu tinggi. Sebaliknya kalau laki-laki setinggi mungkin yang kamu bisa bayar itu harga diri kamu, bukan harga seorang perempuan. Gitu. Nah, jadi ini supaya jangan dibalik ya. Kadang-kadang yang disarankan perempuan dipakai laki-laki. Jangan mahal-mahal, mas kamunya Kak Payu gue. Itu keliru, tidak boleh. Sebaliknya juga perempuan laki-laki harus bayar mahal lah. Ya kamu nggak payu-payu juga gitu. Nah, jadi Islam itu memudahkan ya, bagaimana posisi apa masing-masing pihak itu dalam posisi saling memberi kemudahan. Nah, itulah esensi dari syariat Islam sebenarnya. Sama misalnya hutang piutang kan gitu ya. Orang yang punya hutang itu wajib mengusahakan sedapat mungkin kalau bisa belum jatuh tempo sudah dibayar. Kalau perlu bayarnya lebih banyak. Itu dianjurkan. Tapi sebaliknya, orang yang memberi hutangan itu tidak boleh nagih, ya, begitu. Tidak boleh orang pakai debt collector itu haram. Jadi orang hutang itu kan memang sangat butuh. Beri dia kelonggaran. Itu sampai disebut di Qur'annya. Jadi kalau memang kesulitan ya jangan dipaksa. Bahkan seandainya betul belum tidak mampu, sodakohkan saja hutangmu sudah. Nah, itu sampai begitu dalam Quran itu. Nah ini artinya relasi antar pihak dalam Islam itu harus saling memberi kemudahan. Jadi ini sedikit saya kembangkan ya tentang mahar. Karena kalian nanti pasti akan masuk senjang itu ya. Jadi para perempuan jangan tinggi-tinggi menetapkan mahar. Sebaliknya para laki-laki setinggi mungkin yang kamu bisa berikan. Apapun, kalau perlu utang tidak apa-apa. Asal bisa nyaur ya. Jangan utang ngemplang, tidak boleh. Jadi utang kalau perlu ambil kredit bank untuk kan boleh. Asal jelas hitungannya gitu. Gajimu berapa, bisa nyicil berapa. Kalau saya utang 10 juta untuk mas kawin, boleh. Dicicil selama 3 tahun misalnya. Silahkan aja. Jadi mahar ini kesepakatan, tapi masing-masing pihak hendaknya saling memberi kemudahan. Ini beberapa rukun nikah. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpangan-penyimpangan seksual tadi. Jadi, ketika aktivitas reproduksi manusia itu tidak melalui tatanan nikah atau munakahat namanya zina. Ya. Nah, ternyata tidak hanya zina saja, ada homoseksual dan lain-lain. Nah, yang pertama zina tentu. Ekspresi seksual yang tidak halal. Rasul menyatakan zina itu tadi itu tidak hanya genital tuh genital, tidak hanya kelamin ketemu kelamin saja. Tapi menyebut ada zinal aini, mata itu berzina. Al ainu tazniyani. Telinga itu berzina, mulut itu berzina ya tentu dengan aktivitasnya ya. Apa misalnya berkata-kata yang jorok, yang porno misalnya itu kata-kata zina itu menurut Nabi. Nah, ternyata tadi eh, apa sesuai dengan konsep dalam seksologi tadi itu. Dosen saya dikatakan itu. Jadi seksual behavior itu nggak hanya genital tuh genital, tapi bahkan tadi sekedar melihat lawan jenis itu sudah langkah pertama dari sexual behavior. Oh, ini lawan jenis.
Laki-laki melihat, oh itu perempuan, atau perempuan, oh itu cowok. Itu sudah merupakan sexual behavior. Nah, itu makanya dalam Islam, hal-hal yang memang tidak mungkin dihindari itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah melampaui ya tetap disanksi. Gitu. Nabi saya menyebut apa itu al-awwalu laka, ya, wasani alaika, bahwa kita ber, interaksi dengan umumnya orang ya kita ke jalan dimanapun ya pasti ketemu lawan jenis lah. Kita melihat lawan jenis itu sudah merupakan bagian dari sexual behavior. Nah, asal memang dalam relasi-relasi normal silakan dan bukan aurat yang dilihat ya. Makanya kalau perempuan mau laki-laki haram memperlihatkan aurat kepada orang lain. Auratnya jelas kalau laki-laki ya pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah sama telapak tangan kan. Jadi itu eh, kategori atau batasan-batasan tadi. Maka Nabi menyebut ada zina tangan, zina mata, zina mulut. Ternyata sexual behavior tadi ada eye to body, eye to eye, hand to hand, voice to voice, sampai mouth to mouth, mouth to body, banyak sekali itu urutannya itu. Sampai puncaknya genital to genital. Nah, nanti yang berkonsekuensi syariah hukum itu ya yang genital to genital ini. Nah, zina masuk kategori dosa besar. Tadi itu disebut sebagai hurmatan syadidan. Ya. Sehingga segala hal yang terkait masuk kategori yang tadi. Karena la taqrabu ini. Di Al-Isra, la taqrabu zina, ada Al-An'am, la taqrabul fawahisha. Ma zuhara minha wa ma baton. Nah, ini menarik. Para mufassir menjelaskan yang dohir maupun yang batin. Zina itu tidak hanya yang dohir ternyata tadi. Misalnya, apa itu? Batin ya. Punya pikiran, apa bahasa kita, pikiran ngeres gitu. Misalnya melihat lawan jenis yang apa kalau laki-laki melihat perempuan seksi, wah terus membayangkan, terus menelan ludah, itu sudah masuk kategori zina secara batin. Dan itu dilarang, la taqrabu, jangan mendekati itu meskipun secara batin. Karena batin itulah mendorong dohirmu nanti kan gitu. Ketika orang secara batin tadi, perasaan pikirannya itu membayangkan itu kan dia lalu berusaha mengekspresikan. Nah tentu ekspresinya macam-macam ya. Jadi kalau sampai eh, maaf, tingkatan itu ya tadi akhirnya ya zina. Nah ini yang diingatkan bahkan sejak awal. Jadi jangan mendekati al-fawahish itu nama lain dari zina, sesuatu yang tercela, ya, baik zahir maupun batin. Makanya tadi ucapan, tampilan, perilaku itu semua masuk kategori kurbatun ila zina. Jadi memperlihatkan aurat itu bagian dari mendekati zina maka haram. Nah, apa sanksi bagi pelaku zina ini? Jadi, masih nanti ada homoseksual sendiri ya, tapi sama ini. Nah, dalam syariat Islam, kalau yang berzina itu bujang, orang yang belum menikah ya, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Ini surat An-Nur ya, ayat 2. Az-zani itu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat 2 ini. Jadi pelaku zina perempuan maupun laki-laki yang berzina, fajlidu, maka cambuklah mereka kulla wahidin masing-masing. Jadi laki maupun perempuan mi'ata jaldatin 100 kali cambukan. Jadi ini hukum yang masih berlaku. Sedangkan kalau yang berzina itu orang yang sudah menikah, arti namanya zina muhson ya. Atau sudah cerai, sudah janda atau sudah duda kok zina itu namanya zina muhson. Maka hukumannya dirajam. Dirajam itu kalau dulu ya dilempari, dipukuli sampai mati. Emang seperti itu. Ayat ini dalam Quran sudah dimansuh namanya, diganti ayatnya sudah tidak ada. Maka yang ada di Quran ya hanya itu, fajl itu. Tetapi hukum rajam ini masih berlaku dan diberlakukan oleh Nabi. Ya, Nabi itu pernah 2 kali ya, melakukan tindakan rajam ini karena ada pelaku zina yang mengaku kepada Nabi minta dihukum. Sebenarnya sedapat mungkin ya Nabi itu tidak mau. Jadi ada orang laki-laki datang, Nabi, saya merasa bersalah Nabi.
Apa? Saya berzina. Terus ya minta dirajam karena sudah pernah menikah. Entah masih punya istri atau sudah duda gitu kan. Nabi itu tidak langsung menghukum begitu. Enggak, ya sudah kamu tobat aja. Dia diperintah tobat aja oleh Nabi. Tapi tetap dia gelisah terus. Maka datang lagi entah berapa hari. Nabi saya betul-betul ingin dihukum sekarang daripada nanti dibakar di neraka. Wah, anak ini kok sungguhan. Akhirnya Nabi itu nyuruh sahabat, sudah kamu pulang dulu coba tafakur, sudahlah kamu tobat aja. Nabi hanya menyarankan itu sebenarnya. Karena dia minta, maka Nabi itu nyuruh sahabat untuk selidiki. Kenapa orang ini kok minta dihukum? Ini kan hukuman mati. Tidak sembarangan itu. Apakah dia frustasi atau bagaimana? Ternyata diamati. Biasa memang dia betul-betul sadar atas perbuatan zinanya. Sampai datang lagi yang ketiga. Nah itu Nabi tanya lagi, betul kamu itu berzina? Betul Nabi, kamu zina muhsan? Iya. Jadi sudah pernah menikah atau mungkin masih punya istri, bahkan dia selingkuh misalnya. Nah Nabi itu tidak langsung menghukum, tetapi ditanya dulu, kamu tahu definisi zina yang harus dihukum? Iya Nabi. Kelaminmu ketemu sama kelamin dia? Iya. Yang jelas bukan istri itu? Iya. Kelaminmu masuk ke kelaminnya dia? Masuk Nabi. Harus begitu. Jangan-jangan kamu hanya berpelukan saja. Nabi sampai mengkonfirmasi. Jangan-jangan namanya menguci pintu hanya berdua berciuman saja. Tidak Nabi, sungguh masuk. Nabi masih konfirm, seperti apa masuknya kemaluanmu di kemaluan perempuan itu? Seperti timba masuk sumur. Iya Nabi. Nah, jadi betul-betul masuk. Nah, baru dirajam orang ini oleh Nabi. Karena dia yang minta. Gitu ya. Tapi sebenarnya tadi, Nabi menyarankan, sudahlah kamu taubat saja. Ya walau alam nanti hukumannya seperti apa, tentu Allah beritahu. Tapi karena kesungguhan iman, jadi ini juga sekaligus sebagai tasrik namanya ya. Artinya syariat rajam itu masih berlaku. Jadi itu yang satu lagi perempuan, tapi bukan pasangannya ya orang lain. Namanya saya ingat Romidiyah. Kalau laki-laki itu namanya Mais bin siapa gitu saya lupa. Ini juga ada perempuan datang ke Nabi, Nabi saya ini berzina Nabi dan dia muhson, jadi mungkin selingkuh atau gimana gitu, atau sudah janda sehingga zinanya masuk kategori dirajam. Tapi dia bunting, bukan hamil ya. Kalau hamil jelas suaminya. Kalau ini karena tidak ada suami namanya bunting. Tadi itu seperti hewan. Bah, Nabi, loh kamu kan mengandung anakmu, anakmu itu kan tidak ikut zina. Asuh dulu sampai lahir sehat, nanti kamu baru ke sini. Setelah lahir datang lagi, Nabi sudah lahir. Loh anakmu kan masih bayi, butuh ASI. Kamu harus menyusui dulu sampai bisa lepas sapi. 2 tahun. Datang lagi, Nabi sudah disabit. Ditanya lagi, ada yang mengasuh anakmu? Ada, siapa mbahnya atau siapa gitu. Nah, baru dirajam perempuan ini. Sama, Nabi konfirm. Kalau ini sudah jelas, nggak usah tanya tadi karena buktinya dia bunting itu ya. Artinya betul-betul kemaluannya dimasuki oleh kemaluan laki-laki yang bukan suaminya kan. Nah, jadi rajam ini zaman Nabi dilakukan. Ini sebagai dalil hukuman ini masih berlaku. Tetapi tadi itu sebenarnya bagi pelaku-pelaku zina Nabi lebih menyarankan bertaubat saja. Ada banyak sekali ayat-ayat yang apa ini ya, yang memotivasi ya bahwa orang itu ketelanjuran dengan ketidakmampuan mengendalikan tadi ya libidonya itu tadi manusia memang semua manusia pasti punya libido tetapi bagaimana mengendalikan. Maka kalau toh terlanjur Nabi itu lebih suka segera perbaiki saja tadi itu sebenarnya begitu. Lah bagaimana di akhirat itu wallahu alam. Ingat ada cerita lain, ada pelacur. Pelacur itu kan wah sudah puluhan kali kan zinanya, mau dijual kan. Coba ketika ada pelacur melihat ada anjing yang kehausan sampai hampir mati kan gitu. Tersentuh hatinya, dia lepas sepatunya, diambilkan air, dikasih minum. Dia diampuni oleh Allah. Nah ini kan yang membesarkan. Tentu hukuman rajam iya gitu. Tapi Nabi lebih menyarankan sudah perbaiki saja. Pelacur itu loh ada kok yang diampuni sama Allah. Pelacur itu kan sudah tidak sekali toh zinanya, sudah berpuluhan, mungkin ratusan lah gitu. Semalam dapat berapa, bisa dapat 5 sampai 10. Tapi
dengan sifat lembutnya pada makhluk, kalau anjing, bukan manusia ya, kelembutannya pada anjing yang hampir mati kehausan itu, Allah ampuni dia. Gitu. Ya tentu ada hidayah lain ya, dia lalu bertaubat, lalu berhenti dan seterusnya, itu hal lain. Tetapi itu yang menguatkan tadi, kenapa tidak harus dirajam. Tapi seandainya dirajam pun memang ada aturannya, itu maksudnya. Ya, jadi hukum Islam itu memang jelas dan standar, tetapi sebenarnya Islam lebih mengarahkan pertaubatan. Nah, itu yang lebih ini. Jadi yang sudah terlanjur misalnya jangan kecil hati. Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya. Itu tadi loh. Jangankan zina, ada orang lagi yang apa itu membunuh 100 orang kan. Diampuni hanya karena memang dia sungguh ingin tobat dan belum tobat pun dia sudah mati. Hanya selisih sejengkal waktu itu ya dalam cerita itu kan. Yang membunuh 100 dia akan tobat ke satu tempat, di tengah jalan belum sampai tempat itu dia sudah mati. Kan belum tobat orang ini. Tapi Allah melalui malaikat mengatakan dia diampuni karena dia sungguh-sungguh ingin bertobat. Nah, jadi kesungguhan tobat itulah yang justru lebih penting, lebih ditunggu oleh Allah. Nah, jadi ini zina sungguh sangat keras peringatannya, tapi bagi yang sudah terlanjur jangan pernah putus asa begitu. Jadi sangat ideal ya agama kita itu. Jadi bahayanya memang sangat besar. Hati-hati, ancamannya sangat mengerikan, hukumannya mati. Tetapi kalau toh memang ceroboh dan seterusnya, itu Allah tidak pernah menutup ruang untuk memperbaiki diri. Ya, intinya itu. Jadi ini sanksi bagi pelaku-pelaku zina. Nah ini ada. Seorang datang ini dalam riwayat orang yang mu'alaf, tapi yang cerita yang lain seperti ini. Ada seorang pemuda yang datang pada Nabi minta izin untuk zina. Dan riwayat itu orang ini mau masuk Islam asal tidak dilarang zina. Karena dia sudah punya kebiasaan gitu ya. Jadi rupanya ini sudah punya langganan atau apa begitu. Sehingga wah kalau dalam Islam itu kan tidak boleh zina. Nah, dia ini padahal tertarik. Dia itu berani mengatakan, Nabi, kalau saya ikut agamamu, Muhammad ya waktu itu, apa saya masih boleh berzina? Nabi itu tidak marah. Padahal ini kan larangan keras ya. Tapi Nabi itu mencoba mengajak orang ini berpikir bernalar gitu. Dengan akal, ya, akal sehat. Nabi itu bertanya, kamu zina sama siapa? Ya sama perempuan lah, Nabi saya cowok. Wah, sudah segala macam jenis perempuan saya sudah bisa rasakan. Macam-macam lah ceritanya. Kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, coklat, saya sudah semua. Perempuan ya? Iya, Nabi. Kamu punya ibu? Iyalah, ya, saya lahir dari seorang ibu. Ibumu perempuan? Iya. Bagaimana kalau ibumu itu dizinai oleh laki-laki lain? Tuh, ya, Nabi kan gitu. Nabi tanya, apa kamu rela kalau itu terjadi pada ibumu, atau anak perempuanmu, atau saudara perempuanmu, atau mungkin kamu punya istri? Nah, dia pasti ya marah. Ya. Dia jawab, demi Allah saya tidak rela Nabi. Misalnya istrimu zina gimana? Oh pacok gitu kan. Ya nggak ada laki-laki ya kecuali laki-laki nggak waras ya. Akan ada juga ya laki-laki menjual istrinya untuk cari uang. Waliyadzubillah. Sekarang itu seperti itu. Jadi itu ada di masyarakat. Tapi Nabi coba ngajak berpikir orang ini. Kenapa sih kamu? Kamu sama perempuan? Iya. Ibumu perempuan? Iya. Kamu punya istri? Punya perempuan. Kamu saudara? Punya. Bagaimana kalau istrimu, ibumu, saudaramu itu berzina? Wah, saya tidak rela. Nah, maka beliau berkata, demikian pula orang lain. Perempuan yang kamu zinai itu bisa jadi punya anak seperti kamu, punya suami seperti kamu, punya saudara seperti kamu. Akhirnya Nabi mendoakan pemuda ini. Jadi rupanya dia ini memang tadinya gitu ya, apa namanya, mungkin seks mania gitu ya, apa libidonya sangat tinggi gitu. Maka didoakan oleh Nabi. Ya tentu doa Nabi istimewa ya. Mendoakan agar dia diampuni dosanya gitu. Jadi tidak dihukum orang ini. Ya mungkin karena dia belum Islam ya, karena syariat belum berlaku. Tapi Nabi memohonkan ampunan pada pemuda ini. Jadi tidak menghukum. Nabi mendoakan agar hatinya dibersihkan sehingga tidak punya libido yang
yang berlebihan tadi itu. Nah itu Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa asin farjahu. Ini doa Nabi pada anak muda itu. Ya Allah, ampunilah dosa anak muda ini. Bersihkan hatinya, wahsin farjahu, jagalah kehormatannya, jagalah kemaluannya. Ya sudah itu tentu dia sudah berhenti gitu ya. Karena didoakan Nabi, doa Nabi kan pasti wahyu, pasti benar. Nah, jadi ini eh, apa gambaran-gambaran ya, ajaran-ajaran bahkan bukannya gambar yang terjadi di zaman Nabi itu. Jadi zina sungguh hurmatan syadidan, harus sungguh dijauhi. Tapi faktanya kita ini dengan kebodohan, dengan kelemahan iman kita seringkali mungkin terlanjur tadi itu mungkin tidak sampai zina kelamin lah, mungkin zina mata, zina mulut. Segeralah bertaubat, itu yang penting ya. Jadi berhenti dari kesalahan itu. Syukur-syukur dapat doanya Nabi gitu ya. Jadi bisa segera memperbaiki diri. Nah, ini Nabi pernah bersabda, jadi ini dalam peringatannya ya, mamin dzambin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wa du'aha rajulun fi rahimin la yahilullah. Tidak ada dosa setelah syirik. Kalau syirik yang paling besar ya, syirik yang tidak ada ampunannya kecuali diganti dengan iman. Jadi dosa terbesar setelah syirik itu adalah sperma yang ditumpahkan oleh seorang laki-laki di kemaluan perempuan yang tidak halal, zina maksudnya ya. Artinya zina kelamin ya. Genital to genital. Jadi ada ejakulasi di situ. Loh, meskipun ejakulasi di luar sama saja. Jadi eh, zina itu dosa terbesar setelah syirik. Artinya ya apa tertinggi ya. Jadi ini tentu peringatan, peringatan ancaman keras dari Nabi. Nah, apa resikonya ini banyak sekali. Ini banyak di banyak kitab-kitab tasawuf ya. Sahabat Rasul pernah menyatakan ada 6 resiko atau akibat buruk. Ini disimpulkan, tapi dalam beberapa orang yang lain banyak. Nabi menyebut ada 10 sanksi atau akibat buruk zina itu di dunia. Kalau di akhirat beliau nggak bahas. Yang utama ini, zina itu menghilangkan berkahnya rizki atau bangkrut bahasa kita ya. Mungkin rizkinya atau harta, kalau berupa harta banyak, tapi tidak ada berkah. Ini sudah lihat aja di realitas ya. eh, Ya kita ndak bisa apa namanya menjustifikasi ya. Paling tidak yang apa yang indikatornya jelas misalnya tadi pelacur misalnya itu kan banyak uangnya. Ada yang bertarif jutaan loh itu katanya saya tidak tahu. Yang dulu siapa bintang film ketangkap di Surabaya itu kan puluhan juta itu sekali main atau semalam atau apapun lah itu. Tapi apa hasil dari sekian puluh juta yang dia dapat itu? Kan tidak ada kecuali cibiran orang ya. Dengan uang sebanyak itu dia tidak dapat ketenangan, dia tidak dapat kebaikan. Karena ada hadis Nabi ini, az-zina turisil fakroh. Zina itu mewariskan kebangkrutan. Fakroh itu miskin. Sudahlah sekaya apa dia, kalau sudah zina pasti bangkrut. Sekali Presiden Amerika dulu pernah, harus nutut apa enggak ya? Bill Clinton zamannya Gus Dur, waktu itu jadi presiden tahun 2005 ya, Gus Dur. Tahun 98, 99 Gus Dur. Itu presiden Amerika namanya Bill Clinton. Sekarang istrinya Hillary itu yang jadi senator masalahnya. Maju kemarin kalah Hillary. Suaminya dulu itu terlibat skandal zina. Ya meskipun tidak tahu general apa enggak, tetapi ketangkap ya dengan perempuan namanya Lewinsky. Siapa itu nama perempuan namanya Lewinsky? Dia sudah punya istri, tapi ya skandal lah, skandal seksual istilahnya itu. Ya sudah, reputasinya sudah habis itu, sudah hilang. Dan lain-lain, jadi banyak sekali tentunya. Jadi zina itu menghilangkan berkahnya rizki. Yang kedua, ditolaknya semua kebaikan. Nah ini, jadi nggak ada lagi kebaikan diterima, termasuk ya sholatnya ya. Makanya lalu tadi, solusinya hanya satu ya, segera taubat gitu.
Dan yang ketiga dibenci oleh manusia. Sudahlah, siapa sih yang suka zina? Kecuali sesama pelaku ya. Jadi kalau manusia normal pasti tidak suka. Jadi kalau ada orang suka zina itu ya abnormal. Atau bukan manusia normal tadi, tidak berakal ya. Ayam gitu ya. Atau buaya buntung. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada yang suka. Siapapun itu. Seterhormat apapun orang itu, kalau sudah ada skandal zina maka sudah habis itu, sudah tidak ada yang suka sama dia. Itu di dunia ya. Jadi yang kontan. Lagi akhirat tadi itu yang lain-lain nanti banyak termasuk baunya. Jadi orang zina itu pasti bau badannya busuk, nggak pernah enak gitu. Ya mungkin ya ditutupi pakai parfum, pakai ini, tapi tetap akan ketahuan gitu. Nah kalau di akhirat ya pasti Tuhan sangat murka, hisabnya sangat berat dan azabnya neraka waliyadzubillah. Jadi Nabi pernah ditunjukkan ya ketika Mi'raj itu kan, Isra Mi'raj ya, ada gentong besar sekali, di bawahnya api yang menyala-nyala, di dalamnya ternyata banyak manusia laki perempuan. Ketika api membesar, dia mumbul, hampir jatuh, lalu mengecil lagi. Terus teriak-teriak. Nabi tanya, Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu umatmu yang berzina. Jadi pelaku-pelaku zina itu dibakar di kuali atau digentong seperti itu. Ada yang lebih mengerikan lagi. Nanti kemaluannya ditusuk sama besi membara sampai tembus otak. Tidak mati, enggak, tapi terasa panas wali Allah macam-macam lah. Jadi ini harus sungguh-sungguh dihindari. Nah, selain zina ada LGBT, ya ini lebih luas lagi namanya homoseksualnya. Lesbi itu sesama perempuan, G sama laki-laki, B itu biseksual. Kanan kiri oke gitu ya, B itu apa? Biseksual itu laki dengan sama laki-laki iya, sama dengan perempuan juga iya. Atau sebaliknya perempuannya sesama perempuan iya dengan laki-laki iya. B-nya transgender. Jadi merubah, nanti ada transgender ini terkait dengan teknologi ya. Nah, pelaku homoseksual dihukumi sama dengan zina. Ini di surat An-Nisa ayat 15-16. Wallati ya'tinal fahisyah min nisaikum, ini perempuan-perempuan yang berbuat tercela dengan sesamanya ini. Maka fastasyidu alaihin arba'ata minkum. Nah, untuk menerapkan hukuman harus ada saksi ya. Dan ini lesbi bahasa kita. Sedangkan yang waladan ya'tiyaniha laki-laki yang sama-sama menyukai, jadi ya'tiyaniha mendatangi sesama laki-laki. Fa'adhuhuma, maka hukumlah. Nah ini para mufasir mengatakan hukumannya sama seperti zina tadi. Jadi kalau mereka itu ghairu muhsan ya dicambuk 100 kali. Tapi kalau muhsan ya dirajam hukumannya. Dan tentu kisah kaumnya Nabi Lut yang sangat populer ya di Al-A'raf. Uh, ini ayat waluton idqal qaumi atau fahsyah. Innakum atunar rijala syahwatan. Jadi karena Nabi Lut ini kaumnya yang laki-laki. Yang perempuan tidak dibahas mungkin juga sama ya. Tapi yang laki-laki suka sesama laki-laki. Jadi latak tunur rijala syahwat. Kamu lebih menyukai sesama laki dibanding perempuan. Kalau antum kamu muslimun kamu telah melampaui batas. Jadi ini yang kemudian ditimpakan azab oleh Allah berupa apa? Ada yang menyebut ya karena gunung meletus sehingga satu kaum itu habis semua kecuali keluarganya Nabi Nuh dan yang beriman. Tetapi istrinya Nabi Lut ya, istri Nabi Lut justru ikut tertimpa azab gara-gara tidak taat Nabi Lut. Itu karena istrinya ketika diajak ngungsi, mereka dilarang menoleh, masih menoleh akhirnya terkena. Atau mungkin juga termasuk pelaku lesbi walau alam. Jadi istri Nabi Lut itu juga tertimpa azab seperti kaumnya. Itu ada cerita karena Nabi Lut ini berdekatan dengan Nabi Ibrahim ya. Ketika itu Nabi Ibrahim kan dikenal suka memberi makan. Setiap makan Nabi Ibrahim pasti mengundang orang. Nah, satu ketika ada orang sedang lewat diundang untuk makan. Ternyata tidak mau. Padahal yang dihidangkan itu ijlin samin. Ya. Ijlin itu dead atau domba kecil yang gemuk gitu. Dimakan orang banyak. Kita diem aja. Akhirnya Nabi Ibrahim khawatir siapa sebenarnya. Sebenarnya saya ini malaikat dan yang nggak makan. Loh mau kemana? Saya sedang tugas untuk menghukum kaumnya Nabi Lut. Itu ada cerita seperti itu. Jadi itu di Quran. Jadi gara-gara homoseksual itu
dulu juga sudah ada dan Allah menimpakan azabnya. Maka disebut namanya al-liwat kalau bahasa Arabnya. Liwat itu seperti kaumnya Nabi Lut, homoseksual. Itu masuk kategori penyimpangan ya atau pelanggaran. Sedang transgender atau disebut ganti kelamin, nah ini apa itu kondisi patologis. Nah, oleh karenanya perlu rehabilitasi. Nah, ini dulu pernah kami bicara ketika sekarang sudah meninggal ya Dorce itu kan eh, laki-laki itu lain tapi merasa perempuan. Sekarang ternyata dokternya masih ada. Kemarin ada satu forum itu Prof. Johan Samarzuki itu nggak tahu sudah tobat atau gimana. Waktu itu dia memang ahli bedah plastik ya yang melakukan ganti kelaminnya Dorce itu di Surabaya. Dan setelah itu ada beberapa lagi sampai akhirnya para eh, ulama di pengurus wilayah itu ada apa namanya Bahsul Masail membahas ini. Nah, pada dasarnya jenis kelamin manusia itu ada dua, laki dan perempuan saja dan tidak ada kelamin antara. Jadi tegas Allah di surat Al-Hujurat, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dan tidak ada wa khunsa. Kalau khunsa itu kan banci, ya. Tidak ada. Jadi hanya laki dan perempuan saja. Maka ketika ada banci atau gender yang tidak jelas, maka sebenarnya itu satu kelainan. Nah, ada beberapa hal itu ya. Jadi Allah tidak pernah menyebut gender antara laki dan perempuan. Seluruh ketentuan syariat hanya ada untuk laki dan perempuan saja syariat Islam ini. Gitu. Ya memang ada kalau fikih ya. Bagaimana hukumnya khunsa kalau sholat Jumat? Gitu. Apakah dia wajib apa enggak? Kalau laki-laki kan wajib. Kalau mungkin kalau perempuan kan tidak wajib. Nah ini lalu jadi problem. Laki-laki tapi merasa perempuan. Apa dia wajib Jumatan? Ya wajib kalau secara fisik atau secara ini. Nah ini identitasnya yang harus ditegaskan. Berdasar genetiknya. Kromosom seksnya apa? XY apa XX gitu. Kalau tidak ada kromosom Y ya perempuan. Kalau ada kromosom Y ya laki-laki. Kan jelas itu. Dan sekarang cukup mudah ya dengan tes DNA dan seterusnya. Lalu secara fisik atau organik jelas organ kelaminnya. Nah memang ini yang lalu banyak kelainan ya. Dan secara psikis, nah ini juga yang paling banyak. Jadi fisiknya jelas laki-laki, tapi psikisnya merasa perempuan. Atau mungkin dibalik. Fisik jelas perempuan merasa laki, mungkin tidak banyak ya. Apa namanya, tomboy ya. Perempuan senang kali bal-balan, senang kali apa gitu. Jadi ini mungkin juga ada. Nah, apa yang menjadi penentu utamanya ya tentu kromosomnya tadi. Karena sampai saat ini identitas gender itu ya DNA ya, atau tingkat kromosomal atau molekuler istilahnya. Karena molekuler ini yang paling kecil, yang tidak mungkin direkayasa lagi. Nah, maka itulah yang menjadi dasar nanti untuk menyesuaikan. Nah, tadi yang banyak, apa namanya, banci itu kan sebenarnya psikis saja. Tapi organnya umumnya ya laki-laki. Perempuan yang merasa laki juga ada, tapi tidak banyak. Yang banyak itu kan laki merasa perempuan. Nah, contohnya kebetulan tadi itu Dorce dan beberapa kawan. Atau namanya waria kalau sekarang. Ya. Itu kan sebenarnya kelainan psikis. Ya. Nah, maka beberapa hukum ini tadi hasil Basul Masailnya para ulama. Waktu itu di situ pun tahun 90, saya masih baru jadi dosen di Unisma diajak, ya Dahlan waktu itu ada Basul Masail Pak Zainul ini ikut. Karena waktu itu sekitar tahun 85-an ya, Dorce diganti kelaminnya itu. Dokternya masih hidup sekarang masih Johan Samarzuki itu di Surabaya di UNER. Guru besar sudah tidak tahu. Kemarin kok ada ini eh, ada satu forum ilmiah beliau salah satu narasumbernya gitu. Nah, maka ada tahsil namanya, ada rincian. Bila yang dilakukan itu koreksi sesuai dengan kromosom maka dia boleh. Karena memang banyak ternyata ya eh, bayi lahir dengan kelainan kongenital. Fakta fisiknya tidak sama persis dengan kromosom, atau tentu ya kromosomnya iya ya. Itu makanya lalu disesuaikan itu maka dianjurkan bahkan. Tapi kalau menyesuaikan dengan psikis ya itu yang haram, itu yang terjadi pada Dorce itu almarhum ya. Jadi dia jelas laki-laki, kromosom kelaminnya XY, tapi kelaminnya diganti. Nah ini masuk kategori yang diharamkan. Nah tapi bagaimana kalau tidak jelas maka dipilih yang lebih kuat. Nah tadi itu. Nah tentu.
ilmu biologi molekuler menjadi penting ya. Misalnya ada kelainan kromosom apa itu trisomi ya kan ada XXY misalnya. Nah, tetap selama ada Y tetap dia laki-laki. Atau triple X ya itu jelas perempuan semua. Nggak ada Y-nya gitu. Atau Y-nya mengalami kelainan, mengalami dilesi dan sebagainya. Itu silahkan pakar yang lebih tahu. Maka lebih dekat kemana? Nah, itu jadi identitas gender. Kalau sekarang ini dengan teknologi yang paling kuat ya berdasar struktur kromosomalnya. Nah, berbagai orientasi, misalnya homoseks, biseksual tadi ya. Ada pedofil, pedofil itu menyukai apa itu anak kecil ya, apa pedofil. Jadi atau bisa juga termasuk pada hewan itu pedofilia kalau nggak salah. Atau sodomi ini juga pada hewan. Masochism itu seksual dengan kekerasan, dengan tindak kekerasan itu masochism dan lain itu banyak sekali. Itu ada di bukunya psikiatri kalau nggak salah ya. Itu ada psikiatri sampai sekian seri. Itu itu rutin diterbitkan dari Amerika kalau nggak salah. Saya dulu waktu kuliah juga dikasih itu. Waktu itu masih psikiatri 4 apa mereka kalau nggak salah itu macam-macam kelainan-kelainan psikis terkait dengan seksualitas ini. Nah ini semua merupakan patologi psikiatrik yang harus direhabilitasi fisik secara psikiatrik pula gitu. Maka tidak boleh mengorbankan fisik atau organnya hanya untuk menyesuaikan dengan psikisnya. Lah memang waktu itu ya terapi psikis ini tidak mudah. Waktu itu memang masih belum banyak psikiater ya. Waktu itu yang diundang Dr. Hanafi, sudah profesor juga. Menurut beliau memang terapi psikis ini tingkat keberhasilannya tidak atau sangat rendah, tidak tinggi. Karena beliau katakan hanya 5-10% saja yang berhasil. 90-95% itu terapi psikis itu nggak berhasil. Untuk ini ya, untuk kasus waria itu. Jadi mereka lebih kuat itu sebenarnya tadi. Kenapa dokter Jansa memotong burungnya Dorje diganti itu? Ya untuk membuat dia nyaman gitu ya. Tapi itu tadi ilmu yang lepas dari nilai ya. Karena tadi ada konsekuensi aurat dan seterusnya itu. Nah, sekarang biotek repro dalam Islam ini nanti di agama enam juga ada ya. Salah satu tujuan nikah tentu punya keturunan. Nah, apabila ada gangguan maka boleh dibantu. Nanti ada satu topik namanya ART, Assisted Reproduction Technology dalam pandangan Islam. Ini ada AI misalnya, Artificial Insemination ya, bukan intelligence ya. AI di sini inseminasi buatan. Jadi karena secara alami itu sulit atau bahkan tidak bisa, maka boleh dibantu sperma itu diinjeksikan. Itu ada yang intraservikal, ada yang intrauterin, bahkan ada yang intratubal. Tapi tentu dengan persyaratan tertentu ya. Ini lebih maju lagi pakai IVF atau bayi tabung, in vitro fertilization. Jadi oosit-nya diambil, sel spermanya diambil, bahkan masing-masing dengan satu sel pun sudah bisa. Tentu dengan prosedur ya, maturasi dan seterusnya gitu. Itu bisa fertilisasi sampai di center-center bayi tabung yang terkenal sekarang ini, bahkan sekarang ya, saya dulu masih kuliah aja sudah one sperm one baby. Itu salah satu dosen saya, androlog terkenal, Prof. Arif Adiputra, itu. Adi Mulia. Beliau androlog kedua di Indonesia. Jadi waktu itu baru satu di Jakarta dan beliau kedua. Sehingga disertasi doktornya harus di Belgia karena di Indonesia tidak ada yang nguji. Gitu. Itu beliau katanya ada perkumpulan androlog dunia. Itu biasanya beliau dapat ini. Kalau sekarang bahkan kita sudah punya Dokter Rangga ya, androlog juga beliau. Ya, muridnya, mungkin murid bawahnya, cucu muridnya Dokter Arif. Kalau saya dulu masih menangi Dokter Arif Adi Mulia di UNER. Nah itu konon tadi bahkan center-center bayi tabung itu bisa mempromosi one sperm one baby. Jadi biasanya laki-laki yang konsentrasi spermanya rendah, sudahlah satu aja sel ketemu itu sudah bisa ya, menghasilkan satu bayi. Itu apa istilahnya promosi atau apa namanya tagline mereka. Gitu. Lalu ada transfer embrio. Nah, jadi apa sekarang istilahnya? Sewa rahim ya. Jadi pasangan ingin punya anak subur tapi tidak ingin hamil. Itu maka menyewa perempuan lain supaya hamil dan melahirkan. Nanti anaknya diambil lagi.
Ini tentu ada implikasi-implikasi syar'i ya. Nah, ini. Nah, bagaimana syarat penerapan tadi? Asal masih dalam pasangan pernikahan yang sah dan ada indikasi medik, ini dua-duanya tidak boleh tidak. Meskipun pasangan sah, tapi kalau nggak ada indikasi medik ya nggak boleh. Misalnya Inul itu kan ada indikasi medik dia punya suami, Pak Adam yang kumisnya tebel itu. Tapi sekian tahun tidak punya anak. Nah, ternyata telah diperiksa secara reproduksi. Ini memang perlu bantuan. Siapa lagi? Irwan saya kalau nggak salah itu kan banyak itu orang Jakarta yang juga punya anak dengan bayi tabung. Memang ada indikasi medik dan terikat pernikahan yang sah itu dibolehkan dalam Islam. Dan maka beberapa misalnya AIH, bayi husband ya, AI bayi husband. Kalau AI donor jelas haram. IVF, tadi bayi tabung yang lalu seperti Inul ini, yang mengandung ya ibunya sendiri, maka boleh. Tapi kalau tadi kalau spermanya donor tetap haram sama. Nah kalau ET, nah ini sama. Kalau ET transfernya ke istrinya boleh, tapi kalau pengganti ini masih kontroversi. Jadi sampai sekarang para ulama belum sepakat apakah boleh apa enggak. Apa namanya sewa rahim itu. Kalau secara nasab kan jelas ayah ibunya jelas, pemilik oosit, pemilik spermanya jelas dalam ikatan yang sah. Ada indikasi, cuman selama hamil dititipkan pada perempuan lain. Itu namanya surrogate mother istilahnya ya. Itu pengganti ini umumnya ulama melarang, namun ada juga yang asal sudah jelas nasabnya kan tidak terpengaruh. Itu masih tidak terputuskan. Tentu butuh kajian sangat mendalam ya, dari para pakarnya. Intah ya. Jadi ini referensinya untuk materi ini. Jadi ini mudah-mudahan jadi bahan. Tentu ini pokok-pokok pikirannya ya. Kalian tentu bisa kembangkan lagi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, boleh kita Mungkin akhiri belum ya. ada dokter. Oke, kita bisa akhiri. Nanti materi ini saya kirimkan lewat WA ini ya, PJ-nya tadi ya. Ini dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.